Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, permisa. Nama saya Wiranto dengan rekan saya. Ilyas Safito Divas. Kami akan menjelaskan tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kami dari kelas 12 RPL akan menjelaskan dalam beberapa menit ke depan. Selamat menikmati. Di sini terdapat daftar isi dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama, A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. E. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Poin A akan dibacakan oleh saya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara adalah merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Selanjutnya, hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundangan di bawahnya. Selanjutnya, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki orang tersebut. Hak kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kedudukannya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya terpenuhi. Jadi, sebelum mendapatkan kewajiban, seseorang tersebut harus mendapatkan hak terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk poin B akan dibacakan oleh kawan saya, Ilyas Safito Divas. Dipersilakan melanjutkan. Baik, terima kasih Wiranto. Selanjutnya B. Ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selanjutnya, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Serta yang ketiga, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya,
Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini, diantaranya kewajiban untuk yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Serta yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Wiranto. Baik, terima kasih Ilyas Syafriqul Ifas. Saya akan melanjutkan. Untuk sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat. Seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk kaya budaya nasional. Sila ketiga, mengamankan kewajiban setiap warga negara untuk satu, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Serta yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamatkan setiap warga negara untuk satu, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua, tidak memasakkan kehendak kepada orang lain. Ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima, mengamatkan setiap warga negara untuk satu, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan ketiga, suka bekerja keras. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Yang ke-10, perekonomian nasional. Dan yang terakhir 11, kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai perakis sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai perakis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar instrumental dalam Pancasila itu sendiri sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga Indonesia. Baik, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ilyas Syafriqul Ifas. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Yang selanjutnya, yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan.
Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya coret-coret bangunan milik umum. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Selanjutnya. Baik, Oh, terima kasih Vito. ya. Untuk poin D yang akan saya bacakan. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Poin 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenangan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Poin keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Poin terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, poin terakhir akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya Ilyas Vito Dipas. Baik, terima kasih Wiranto. Yang contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Tindakan ini terjadi ketika seseorang atau kelompok mengabaikan hak-hak individu atau kelompok lain berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Selanjutnya, yang kedua, merusak fasilitas umum. Tindakan ini mencakup merusak fasilitas umum seperti jalanan, taman, dan bangunan umum yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, tidak mematuhi aturan sekolah. Perilaku ini cukup mencangkup ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah yang dapat mengganggu pendidikan dan lingkungan belajar. Selanjutnya, yang keempat, tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban finansial warga negara untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Selanjutnya, yang kelima, melakukan aksi terorisme. Aksi terorisme adalah tindakan kekerasan ekstrim yang bertujuan menimbulkan ketakutan dan kerusakan di masyarakat. Baik, Baik, terima kasih kami ucapkan telah menonton video kami. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dengan Ilyas Sapito izin pamit. Baik, terima kasih Wiranto. Saya dengan Wiranto.